Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam channel Journey Wealth. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang seringkali menjadi perdebatan tanpa henti sampai dengan sekarang, yaitu mengenai hubungan uang dan kebahagiaan. Pertanyaan tentang apakah uang dapat membeli kebahagiaan telah menjadi topik pembicaraan yang menarik dan kontroversial selama bertahun-tahun. Banyak orang percaya bahwa memiliki uang yang cukup dapat memberikan kehidupan yang nyaman dan bahagia. Sementara yang lain berpendapat bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan materi. Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan melihat bersama-sama mengenai hubungan dua hal tersebut. Sebelum lanjut, pastikan untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten terbaru seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Definisi kebahagiaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami apa arti sebenarnya dari kebahagiaan. Definisi kebahagiaan dapat beragam tergantung pada perspektif dan pendekatan filosofis serta psikologis. Beberapa pendekatan yang umumnya digunakan melibatkan dimensi-dimensi berikut. 1. Dimensi subjektif. Kebahagiaan seringkali diukur dari perspektif subjektif, yaitu perasaan dan evaluasi individu terhadap kehidupan mereka sendiri. Ini melibatkan tingkat kepuasan, kegembiraan, dan kepuasan hidup yang dirasakan oleh seseorang. Definisi ini menekankan pengalaman individu dalam mengevaluasi sejauh mana kehidupan mereka sesuai dengan harapan dan keinginan pribadi. Kedua, dimensi psikologis. Dalam konteks psikologis, kebahagiaan dapat dilihat sebagai perasaan kesejahteraan psikologis yang melibatkan elemen-elemen seperti kepuasan hidup, keoptimisan, dan rasa arti hidup. Psikolog seringkali memeriksa faktor-faktor seperti hubungan sosial, pencapaian pribadi, dan rasa kontrol terhadap kehidupan sebagai komponen-komponen yang memengaruhi kebahagiaan psikologis. Ketiga, dimensi eudaimonik. Eudaimonik adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu eudaimonia, yang merujuk pada kehidupan yang makna dan bermakna. Pendekatan eudaimonik menyoroti kebahagiaan sebagai pencapaian tujuan hidup yang lebih besar dan arti hidup yang mendalam. Konsep ini berasal dari filsafat Yunani kuno dan melibatkan pengembangan diri, penemuan makna hidup, dan kontribusi positif terhadap masyarakat sebagai bagian integral dari kebahagiaan. Keempat, dimensi sosial. Aspek sosial kebahagiaan mencakup hubungan interpersonal, dukungan sosial, dan perasaan terhubung dengan orang lain. Kebahagiaan sosial melibatkan hubungan positif dengan keluarga, teman, dan komunitas, serta memiliki jaringan sosial yang mendukung. Penting untuk diingat bahwa kebahagiaan bersifat subjektif dan definisinya dapat bervariasi secara signifikan dari satu individu ke individu lainnya. Beberapa orang mungkin menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan hubungan dekat, sementara yang lain mungkin menghubungkannya dengan pencapaian karir atau kekayaan materi. Definisi kebahagiaan dapat menjadi peta unik bagi setiap individu, mencerminkan nilai-nilai, prioritas, dan pengalaman hidup yang khas bagi mereka. Teori bahwa uang membeli kebahagiaan. Teori bahwa uang dapat membeli kebahagiaan adalah pandangan yang umumnya dipegang oleh sebagian orang. Pemahaman ini didasarkan pada keyakinan bahwa memiliki kekayaan materi dapat membawa sejumlah manfaat yang langsung atau tidak langsung meningkatkan tingkat kebahagiaan seseorang. Beberapa aspek kunci dari teori ini melibatkan: pertama, kemudahan finansial dan kebahagiaan. Teori ini berpendapat bahwa memiliki cukup uang dapat memberikan kemudahan finansial yang pada gilirannya dapat mengurangi stres ekonomi dan meningkatkan tingkat kebahagiaan. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan tanpa kesulitan finansial dapat menciptakan rasa aman dan kenyamanan. Kedua, pilihan hidup yang lebih luas. Uang dianggap sebagai alat yang memberikan kebebasan dan pilihan hidup yang lebih luas. Seseorang dengan keuangan yang baik dapat merencanakan dan mengejar impian atau hobi mereka tanpa terbatas oleh kendala finansial. Kemampuan untuk melakukan perjalanan, memilih pekerjaan sesuai minat, atau mengakses pengalaman positif lainnya dianggap sebagai kontributor potensial terhadap kebahagiaan. Ketiga, kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Hubungan antara uang dan kesehatan seringkali menjadi argumen dalam teori ini. Memiliki uang dapat membuka pintu untuk akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, perawatan medis, dan gaya hidup sehat.
kesehatan yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan seseorang. Meskipun teori ini memiliki pendukungnya, perlu diingat bahwa ada kritik dan tantangan terhadap pandangan ini. Adaptasi hedonik, misalnya, menyatakan bahwa orang cenderung beradaptasi dengan perubahan finansial dan kembali ke tingkat kebahagiaan yang relatif stabil, mengurangi dampak positif jangka panjang dari peningkatan pendapatan. Tantangan terhadap pandangan ini. Tantangan atau argumen yang menentang pandangan bahwa uang dapat membeli kebahagiaan menggarisbawahi beberapa aspek penting yang menyiratkan bahwa hubungan antara uang dan kebahagiaan tidak selalu sejalan. Beberapa argumen yang menentang pandangan tersebut meliputi: pertama, adaptasi hedonik. Teori adaptasi hedonik menyatakan bahwa meskipun peningkatan pendapatan mungkin meningkatkan kebahagiaan sementara, orang cenderung beradaptasi dengan perubahan tersebut dan kembali ke tingkat kebahagiaan yang relatif stabil. Dengan kata lain, kebahagiaan yang diperoleh dari peningkatan pendapatan seringkali bersifat sementara, dan orang mungkin terus mengejar lebih banyak uang tanpa mencapai kepuasan yang berkelanjutan. Kedua, prioritas hubungan dan hubungan sosial. Penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan sosial dan kualitas hubungan interpersonal memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kebahagiaan dibandingkan dengan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, fokus pada hubungan yang bermakna, dukungan sosial, dan koneksi emosional dapat menjadi faktor yang lebih penting dalam mencapai kebahagiaan daripada sekedar mencari uang. Ketiga, stres finansial dan kebahagiaan. Ironisnya, masalah keuangan dan stres finansial dapat menyebabkan penurunan tingkat kebahagiaan. Orang yang hidup dalam ketidakpastian finansial atau memiliki masalah utang seringkali mengalami tekanan emosional yang signifikan, bahkan jika memiliki pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, kebahagiaan tidak hanya bergantung pada jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga bagaimana uang tersebut dikelola dan dirasakan oleh individu. Keempat, kepuasan hidup dan makna. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepuasan hidup dan perasaan makna dalam hidup tidak selalu berkorelasi dengan pendapatan yang tinggi. Seseorang mungkin merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka jika mereka memiliki tujuan yang bermakna, menjalani nilai-nilai yang mereka anggap penting, dan merasa memiliki dampak positif dalam masyarakat. Melalui argumen-argumen ini, kita dapat melihat bahwa hubungan antara uang dan kebahagiaan tidaklah sederhana. Ada banyak faktor yang memengaruhi kebahagiaan seseorang, dan uang hanyalah salah satu dari banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Mencari kebahagiaan yang sejati seringkali melibatkan keseimbangan antara kebutuhan materi dan aspek-aspek non-materi dari kehidupan. Mencari titik keseimbangan. Memperoleh keseimbangan dalam konteks hubungan antara uang dan kebahagiaan melibatkan pengakuan akan kompleksitas kebutuhan dan keinginan manusia serta pengelolaan yang bijaksana terhadap aspek materi dan non-materi dari kehidupan. Berikut adalah beberapa aspek yang penting dalam memperoleh keseimbangan. Pertama, menetapkan prioritas. Penting untuk menetapkan prioritas dalam hidup, memahami apa yang benar-benar penting bagi kebahagiaan pribadi. Ini bisa termasuk nilai-nilai, hubungan, pengalaman, dan aspirasi yang diinginkan. Kedua, memahami nilai-nilai non-materi. Mengakui bahwa kebahagiaan seringkali berasal dari pengalaman, hubungan yang bermakna, dan pencapaian pribadi yang tidak terkait langsung dengan uang. Mengembangkan kehadiran dalam momen-momen berharga, memiliki hubungan yang sehat, dan merasa memiliki tujuan hidup yang jelas dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Ketiga, manajemen keuangan yang bijaksana. Meskipun uang bukanlah segalanya, pengelolaan keuangan yang baik dapat memberikan stabilitas dan kebebasan yang diperlukan untuk mengejar kebahagiaan. Ini termasuk membuat anggaran, menabung untuk masa depan, menghindari utang yang tidak perlu, dan menggunakan uang dengan bijaksana sesuai dengan prioritas hidup. Keempat, menghargai keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, hubungan sosial, rekreasi, dan waktu untuk diri sendiri adalah kunci untuk kebahagiaan yang berkelanjutan. Memperhatikan aspek-aspek yang berbeda dari kehidupan dapat membantu mencegah kelelahan, kebosanan, dan perasaan terkekang. Kelima, fokus pada pertumbuhan pribadi. Terus berkembang dan belajar sebagai individu merupakan bagian penting dari kebahagiaan. Memiliki tujuan dan ambisi untuk meningkatkan diri sendiri, baik secara pribadi maupun profesional, dapat memberikan rasa pencapaian dan kepuasan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Keenam, bersyukur dan menghargai.
Menghargai apa yang sudah dimiliki dan mensyukuri hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu mengubah perspektif menjadi lebih positif. Fokus pada apa yang ada daripada apa yang tidak bisa menjadi kunci untuk merasa lebih bahagia dan terpuaskan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini dan menciptakan keseimbangan antara uang dan aspek-aspek non-materi dari kehidupan, seseorang dapat mencapai kebahagiaan yang lebih berkelanjutan dan memuaskan. Penting untuk diingat bahwa kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir, dan memperoleh keseimbangan ini merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan adalah bahwa hubungan antara uang dan kebahagiaan sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan menjadi satu jawaban. Meskipun uang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan hidup, kebahagiaan sejati juga tergantung pada aspek-aspek non-materi seperti hubungan personal, makna hidup, dan keseimbangan dalam kehidupan. Mencapai keseimbangan antara kebutuhan materi dan non-materi, serta menetapkan prioritas yang tepat dalam hidup, merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan dan memuaskan. Bagi teman-teman yang memiliki pandangan atau komentar, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi dalam konten-konten keuangan lainnya.